Tuhan bisa mengubah perbuatan jahat orang yang coba membuatmu ada di bawah kutuk, perbuatan atau perkataan negatif yang dipakai si jahat lewat orang di sekitarmu untuk menjatuhkanmu, diputar balik oleh Tuhan, justru jadi berkat buat hidupmu. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word. Biarlah di pagi hari ini kita luangkan waktu kita siapkan waktu kita sebelum kita pergi beraktivitas untuk kita merenungkan, membicarakan, memikirkan apa yang Tuhan katakan tentang kehidupan ini, apa yang Tuhan katakan tentang hidup kita, apa yang harus kita lakukan. Pernahkah di antara kita yang mengalami ada orang yang dipakai si jahat untuk menjatuhkan kita? Ada orang yang dipakai si jahat untuk bicara negatif, cari-cari kesalahanmu, cari-cari kelemahanmu, lalu membicarakannya kepada banyak orang. Pernahkah engkau mengalami ada orang yang coba membuatmu sepertinya tidak hidup di dalam berkat Tuhan? Dunia ini memang penuh dengan tantangan dan iblis selalu pakai caranya, berbagai cara untuk melemahkan orang percaya, untuk membuat orang percaya jadi kecewa, tidak melangkah. Tapi pagi ini saya mau bagikan kabar baik. Ada Tuhan yang memberkatimu, ada Tuhan yang membela hidupmu. Dan kalau Tuhan memberkatimu, tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi, menghambat berkat Tuhan sampai di hidupmu. Ingat kisah di Bilangan 23. Ada Balak yang mengupah, yang memberi berkat buat Bileam, supaya Bileam mengucapkan perkataan kutuk buat orang Israel. Tapi setiap kali Bileam ingin mengucapkan kutuk, inilah yang keluar dari mulutnya. Dia mengeluarkan perkataan berkat. Dia nggak bisa mengutuk Israel. Yuk kita lihat Bilangan 23 ayat 20. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Di hidupmu ada berkat Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh perbuatan jahat orang, oleh perkataan negatif orang, oleh tindakan di sekitarmu. Ada berkat di hidupmu yang tidak bisa dibatalkan. Amin. Jadi jangan menjadi kecewa, jangan menjadi marah ketika engkau mengalami ada orang yang dipakai si jahat coba menjatuhkanmu, dipakai si jahat coba bicara negatif tentang hidupmu. Kau harus segera ingat, ada Tuhan yang sudah memberkatimu dan berkat Tuhan di hidupmu tidak bisa dibatalkan. Kita perlu mengerti ini. Tapi kadang-kadang iblis juga tidak memakai orang, tidak memakai situasi keadaan, tapi dia meyakinkan kita bahwa di hidup kita ada kutuk. Mungkin nenek moyang kita melakukan hal yang salah, keluarga kita melakukan hal yang salah. Tapi ketika kita lahir baru di dalam Yesus, percayalah bahwa di hidupmu bukan ada kutuk, di hidupmu ada berkat. Karena barang siapa percaya Yesus, kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita sudah ditebus dari segala kutuk. Galatia 3 ayat 13 berkata seperti ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mungkin pikiranmu atau perasaanmu meyakinkan dirimu sendiri. Iblis memakai situasi pengalaman keluarga di masa lalu untuk meyakinkanmu bahwa kamu ada di bawah kutuk. Karena apa yang kamu imani, kalau kamu beriman ada di bawah kutuk, itulah yang terjadi di hidupmu. Hidupmu akan mengalami seperti ada di bawah kutuk. Ketika hal itu masuk di pikiranmu, ingat baik, kamu sudah percaya pengorbanan Yesus, dan Yesus berkorban di atas kayu salib, menanggung kutuk di hidup kita. Kalau saudara baca ayat 14, supaya berkat itu tercurah, berkat untuk Abraham tercurah kepada setiap kita. Di hidup kita nggak ada kutuk lagi, di hidup kita yang ada berkat Tuhan. Kutuk 3, 4, 7, 10 keturunan sudah kita tolak dalam nama Yesus. Karena kutuk itu ditanggung Yesus di kayu salib. Di hidup kita sekarang tidak ada lagi kutuk, di hidup kita
ada berkat. Jadi jangan kecewa, jangan marah ketika ada orang di sekitarmu dipakai si jahat, mulutnya, perkataannya, tindakannya, coba menjatuhkanmu. Saya mau bilang kalau Tuhan memberkatimu, tidak bisa ada yang membatalkannya. Kalau Tuhan sudah memberkatimu, percayalah tidak ada kutuk lagi di hidupmu, tidak ada kegagalan, kehancuran lagi, tapi yang ada adalah berkat dan kasih sayang yang Tuhan siapkan di balik semua tantangan. Mungkin ada tantangan, mungkin ada masalah, di balik semua omongan negatif, perbuatan jahat orang, ada kebaikan Tuhan. Bukan ada hal buruk yang akan terjadi di hidupmu. Dan percayalah bahwa kutuk di hidupmu sudah diputar balik di kayu salib menjadi berkat. Tadi kita baca ayatnya. Satu ayat lagi saya teringat. Ulangan 23 ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Sama seperti Tuhan bisa mengubah perkataan kutuk di mulutnya Bileam menjadi berkat buat Israel, demikianlah Tuhan bisa mengubah perbuatan jahat orang yang coba membuatmu ada di bawah kutuk, perbuatan atau perkataan negatif yang dipakai si jahat lewat orang di sekitarmu untuk menjatuhkanmu, diputar balik oleh Tuhan justru jadi berkat buat hidupmu. Mungkin ada orang yang coba menjatuhkanmu kepada leader, kepada pimpinan, kepada bosmu, tapi kemudian bosmu justru kebalikannya, malah jadi mengasihimu, malah jadi menyelidiki tentang hidupmu dan menemukan kebenaran, dan akhirnya mempromosi hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat, dibalik jadi berkat. Perbuatan jahat orang, tindakan negatif, perkataan negatif orang bisa diubah justru jadi berkat buat hidupmu. Bahkan bisa memproses kita jadi lebih baik, jadi lebih mengerti berbagai orang seperti apa, jadi lebih paham. Di dalam hidup ini, Tuhan mau kehidupan ini bekerja untuk kita. Saya sering berkata ini, bukan ngerjain kita. Kita harus percaya keadaan buruk bukan ngerjain kita. Keadaan buruk bekerja untuk kita. Perkataan negatif orang itu bukan untuk ngerjain kita, tapi kerja untuk kita, mendatangkan kebaikan. Ayatnya di mana? Roma 8 ayat 28. Karena New King James Version bilang, Tuhan menyebabkan yang di sekitarmu bekerja untuk kebaikanmu. Tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya, sesuai dengan rencana Allah. Bahkan ketika keadaan terlihat memburuk, kita harus punya iman bahwa Tuhan bisa turut bekerja di dalam semua keadaan yang terjadi di hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, bukan untuk mendatangkan hal buruk, tapi untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil, yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, dan Tuhan yang mengasihi kita punya rencana buat hidup kita. Rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Datangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi jalani hidup ini dengan iman, di tengah mungkin keadaan, di tengah mungkin perkataan, tindakan negatif orang terhadap hidupmu. Jangan fokus pada perbuatan orang, tapi fokus pada janji Tuhan. Waktu kita fokus pada apa yang Tuhan janjikan, bahwa Tuhan berkati kita dan tidak ada yang bisa membatalkannya, bahwa Tuhan sudah menanggung semua kegagalan kutuk di kayu salib, dan bahwa Tuhan bisa memutar balik kutuk jadi berkat. Saya percaya itu yang buat hati kita jadi tenang, tidak marah, tidak kecewa. Bahkan bisa tetap ucap berkat buat orang-orang yang tanpa sadar dipakai si jahat untuk ngomong negatif, berbuat negatif terhadap hidupmu. Engkau tetap jadi berkat sekalipun di tengah tantangan dan masalah. Sekalipun di tengah orang menyerang hidupmu, engkau bisa tetap berbuat baik. Puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan mau buat kita semakin indah di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Sehingga orang-orang tuh kalau kenal saudara, kalau dekat sama saudara, dia kalau saudara punya masalah, dia tuh belajar sesuatu dari hidupmu.
dan responmu jadi berkat buat banyak orang. Betapa hebat Tuhan, betapa luar biasa Tuhan. Pagi hari ini kembali mengajarkan kita, kembali menuntun kita, kembali membentuk kita, memproses kita, memberitahu kita, membuat hidup kita diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Saya percaya di pagi hari ini firman Tuhan ini boleh meneguhkan lagi hati kita, menguatkan hati kita, bahwa di hidup kita ada berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan gak bisa dipindah-pindah ke tangan siapapun. Berkat Tuhan yang menjadi milikmu, ya jadi milikmu, tidak bisa dibatalkan oleh perkataan negatif, tindakan negatif orang tidak bisa dibatalkan, dan tindakan perkataan negatif justru jadi bonus karena Tuhan bisa putar balik tindakan perkataan negatif orang jadi berkat di hidupmu. Bersukacita pagi ini, tinggikan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan, berterima kasih, Dia Tuhan yang baik. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau mengasihi kami. Kembali Engkau ingatkan kami lewat firman-Mu. Kembali hati kami diberi damai sejahtera. Hamba percaya setiap kecewa yang iblis coba lempar, setiap kepahitan, setiap amarah yang iblis coba lempar karena tindakan negatif, perkataan negatif, orang-orang di sekitar yang dipakai si jahat, tidak punya kuasa lagi dalam nama Yesus. Tidak laku dalam nama Yesus, tidak berlaku dalam nama Yesus. Maka berkati anak-anak-Mu di pagi hari ini, beri urapan yang baru, damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami mau melangkah hari ini, Roh Kudus tuntun anak-anak-Mu, buka jalan, buka pintu berkat. Kami percaya seharian ini kami melihat kasih sayang, kami melihat berkat Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jawab setiap doa dan harapan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin. Hidup ini bekerja untuk kita, hidup ini bukan mengerjain kita. Amin. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar banyak orang diberkati sama seperti kita juga diberkati firman Tuhan pagi ini. Tuhan berkati setiap kita. See you.